Halo semua, balik lagi dengan Manga Keren, di mana gue akan menjelaskan hal-hal seputar manga, anime, dan film. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Manga Keren, and enjoy this video. Superhero dan supervillain adalah dua elemen utama yang sering menjadi faktor keberhasilan sebuah kisah di Marvel Universe. Pertarungan kedua kubu ini menjadi hiburan yang sangat dinanti oleh para penggemar. Namun, posisi superhero dan supervillain sendiri bukan sesuatu hal yang mutlak. Karena selama bertahun-tahun ini, ada juga karakter Marvel yang berubah dari baik menjadi jahat. Dan begitu juga sebaliknya. Menariknya, ada 7 karakter Marvel yang lebih dikenal sebagai superhero, ternyata awalnya mereka adalah mantan dari supervillain yang kuat di Marvel Universe. Siapa aja mereka? Akan gue bahas kali ini. Venom. Venom memulai karir Marvelnya sebagai penjahat yang tangguh. Eddie Brock alias Venom diceritakan menjadi sekutu Spider-Man ketika mereka berdua harus menghadapi simbiot Carnage yang sangat kejam. Setelah beberapa kisah selanjutnya menggambarkan dia sebagai anti-hero, popularitasnya Venom di kalangan penggemar makin berkembang. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan serial komik solonya sendiri dan muncul lebih heroik dari sebelumnya. Versi terbarunya bahkan memperlihatkan Venom bersekutu dengan Avenger untuk melawan supervillain King in Black Knull yang menginvasi bumi dengan para simbiotnya. Venom yang kalau kita lihat sebelumnya pada film Spider-Man adalah sosok jahat, arogan, dan berlawanan dengan tokoh utama, atau bisa dibilang Venom adalah sesuatu yang jahat yang bertujuan menciptakan kekacauan dan tidak menyukai dengan adanya kebaikan. Makanya Venom dan Spider-Man kemudian menjadi dua karakter yang berlawanan dan berhadap-hadapan dalam laga. Tetapi dalam film terbarunya, Marvel menampilkan Venom yang berbeda walaupun tidak mengubah sisi dasar karakteristiknya yang agak arogan. Film Venom ini sendiri bermula dari kisah seorang jurnalis, di mana sang jurnalis sedang berusaha mengungkap praktik jahat sebuah perusahaan Life Foundation yang dipimpin oleh Carlton Drake. Perusahaan ini disinyalir telah melakukan praktek yang dilarang dan memakan korban yang tidak sedikit. Eddie Brock, sang jurnalis yang berusaha mengungkap praktik tersebut, kemudian malah dianggap mengada-ngada oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dan alhasil, ia dipecat oleh perusahaannya sendiri. Tetapi keyakinannya terhadap praktik kejahatan Life Foundation tidak goyah. Ia akhirnya melakukan penyelidikan sendiri dengan bantuan orang yang dikenalnya. Dan pada saat melidiki kasus ini, ia kemudian bersentuhan dengan Venom, simbiot dari luar angkasa yang mencari induk untuk raganya. Dan tubuh Eddie cocok untuk dijadikan inang oleh simbiot tersebut. Deadpool. Meskipun sulit untuk menjelaskan posisi Deadpool antara superhero atau anti-hero, tetapi yang jelas sebelumnya dia adalah penjahat tulen yang sering membuat onar di Marvel Universe. Dikenal sebagai karakter yang paling cerewet, Deadpool awalnya adalah seorang assassin di komik New Mutants dengan kemampuan super healing factor miliknya. Deadpool sering membuat X-Men kewalahan. Setelah bertahun-tahun menjadi villain, walaupun masih tetap menyebalkan, pada akhirnya dia mendapatkan kisahnya sendiri dan diperlihatkan sebagai karakter nyeleneh yang berhati baik. Scarlet Witch. Seperti yang kita ketahui juga, Scarlet Witch dan Quicksilver adalah saudara kembar yang awalnya diceritakan sebagai bagian dari persaudaraan mutan jahat yang dipimpin oleh Magneto. Hal ini terjadi karena pada saat mereka berdua masih kecil, Magneto menyelamatkannya dari runtuhan gunung yang terbakar. Setelah persaudaraan mutan bubar, Scarlet Witch diperlihatkan bergabung dengan Avenger. Meskipun sebenarnya Quicksilver juga mendapatkan pengalaman yang kurang lebih sama, tetapi popularitas dari Scarlet Witch membuatnya lebih dikenal sebagai salah satu penyihir sekaligus superhero wanita terkuat di Avenger saat ini. Black Widow adalah karakter Marvel yang mulai debutnya pada tahun 60-an. Tepatnya pada saat Perang Dingin yang terjadi di antara Amerika dan Uni Soviet. Pada saat itu, sebagai mata-mata Uni Soviet, Black Widow digambarkan sebagai lawan dari para superhero di Marvel Comics, khususnya Iron Man. Pada saat ini, Uni Soviet telah bubar. Pada akhirnya, karakter Black Widow diceritakan beralih pihak menjadi sekutu para pahlawan Amerika, dan bahkan menjadi salah satu dari Avenger yang paling berpengaruh. Hawkeye. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Hawkeye awalnya adalah seorang supervillain pada saat melakukan debutnya.
Hawkeye adalah ahli memanah yang memanipulasi Black Widow untuk menaklukkan Iron Man. Setelah pertarungannya dengan Iron Man, Hawkeye menyadari bahwa dirinya tidak cocok menjadi seorang penjahat, dan pada akhirnya memutuskan menjadi anggota Avenger bersama dengan Scarlet Witch. Sejak saat itu juga, mereka berubah dari karakter jahat menjadi sosok yang lebih heroik hingga saat ini. Emma Frost. Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya dia adalah anggota X-Men yang awalnya adalah seorang supervillain. Dia adalah Emma Frost. Memulai debutnya sebagai supervillain bernama White Queen sebelum bergabung dengan X-Men, Emma adalah salah satu anggota dari Hellfire Club, kelompok mutan paling jahat yang ingin menguasai dunia melalui politik dan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Emma menjadi sosok yang lebih banyak melakukan perbuatan heroik. Menariknya, walaupun begitu, saat ini dia sendiri masih belum sadar bahwa dirinya telah menjadi superhero yang dicintai dan digemari oleh banyak penggemar. Magneto. Semua orang mengenal Magneto adalah sebagai salah satu supervillain terkuat di Marvel Universe. Namun ternyata sekarang justru dia digambarkan sebagai sosok mutan yang sangat membela dan memperjuangkan hak-hak sesama mutan di Krakoa, wilayah mutan di daerah planet Mars. Jika diperhatikan, sebenarnya sejak awal Magneto hanyalah seorang penyintas Holocaust yang berusaha agar ras mutan tidak merasakan penderitaan yang sama. Dan kehadirannya sekarang yang digambarkan sebagai sosok superhero justru mempertajam ideologinya tentang kemerdekaan dan kesetaraan ras mutan di Marvel Universe. Dan itulah 7 superhero kuat yang ternyata memulai debutnya sebagai penjahat. Meskipun perbuatan mereka ketika masih menjadi penjahat tidak bisa dilupakan, tetapi pada akhirnya perbuatan heroik mereka membuktikan bahwa ketujuh karakter ini benar-benar serius untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena sebenarnya berubah dari penjahat menjadi superhero jauh lebih sulit dari superhero yang menjadi supervillain. Selain mereka harus melakukan penebusan dosa, ketujuh karakter ini juga harus bersabar sampai benar-benar diterima oleh karakter lain di Marvel Universe. Dan itu aja pembahasan kali ini dari gue. Mohon maaf kalau ada salah. Stay tune terus di Manga Keren. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.